Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harapkan semuanya baik-baik saja ya, salam sehat untuk kita semua. Baik untuk anak-anak, hari ini kalian sudah masuk di materi senam ritmik. Jadi senam ritmik itu apa? Karena di kelas 1 kita sudah mempelajarinya, kelas 1 kelas 2, nah ini kelas 3. Senam ritmik itu adalah senam yang menggunakan irama, yang mengutamakan keindahan, keluasan, terus kemudian kekompakan. Karena senam ritmik ini bisa dilakukan dengan cara bergu ataupun kelompok. Nah, kali ini Bapak menginginkan pada anak-anak kelas 3 ini, karena Bapak rasa kalian sudah luar biasa. Bapak rasa semua anak-anak kelas 3 ini sudah hebat-hebat dalam bercakap maupun praktek ataupun melakukan tugas-tugas yang lainnya. Nah, untuk hari ini, untuk PJOK dalam materi senam ritmik ini, karena kalian sudah pernah melakukan penjelasan yang saya jelaskan di semester 1 pun juga saya pernah menjelaskan senam ritmik. Nah, hari ini kalian melakukan praktek langsung. Artinya nanti kalian membuat video. Nah, video tersebut tidak usah terlalu panjang, tidak apa-apa Pak. 1 menit boleh nggak Pak? 2 menit boleh Pak? Boleh, silakan. Yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa berproses. Yang paling penting lagi bagaimana cara kalian berpresentasi. Nah, presentasi menyampaikan suatu materi. Pak, kan kami tidak memiliki buku untuk belajar senam ritmiknya. Bagaimana? Bapak tidak mewajibkan untuk kalian megang buku, tetapi kalau kalian untuk belajar silakan share ataupun cari sendiri di internet. Itu juga banyak senam ritmik itu apa, pengertiannya seperti apa. Nah, dalam video nanti sebelum kalian melakukan tugas senam ritmik ataupun melakukan gerak ritmik ini, kalian wajib untuk presentasi apa yang akan kalian sampaikan. Ini contohnya ya, Bapak akan contohkan contoh kalian untuk melakukan video. Jadi mulai dari sekarang kita latih cara bicara kita seperti apa, bagaimana cara mengungkapkannya. Yang pertama anak-anak, tolong pertama kuasain dulu materinya. Contoh kalau materinya senam ritmik, kuasain dulu, baca senam ritmik yang banyak. Kemudian diingat-ingat, kemudian dipahami. Nah, kalau sudah paham baru kita menyampaikan. Jadi dalam presentasi itu kita tidak mungkin kalau tidak paham, kalau tidak punya bahan ajar, tidak mungkin kita mau melakukan suatu presentasi. Karena nanti terjadi apa? Fatalnya apa? Kalian kebingungan, baik presentasi di depan kamera ataupun di depan teman-temannya ataupun di mana itu. Yang penting kalian bisa presentasi. Nah, seandainya kalian tidak memahami materinya, kalian tidak akan bisa menguasai dalam presentasi tersebut. Nah, presentasinya hanya simpel. Bagaimana Pak contohnya? Ini Bapak contohkan ya. Hari ini saya akan melakukan senam ritmik. Apa itu senam ritmik? Senam ritmik adalah senam yang menggunakan irama atau lagu. Senam yang dilakukan bersama-sama dan secara kelompok. Senam yang mengutamakan keindahan. Nah, ini adalah rangkaian bagian sebuah dari presentasi. Artinya ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Kenapa Bapak inginnya seperti itu? Karena Bapak percaya kelas 3 ini adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian sudah berkembang sangat luar biasa. Walaupun pembelajarannya melalui daring pada saat pandemi seperti ini, tapi saya ucapkan terima kasih, kelas 3 aktif semua. Luar biasa, sampai saat ini masih tetap semangat. Kepada anak-anak tetap mempertahankan semangat ini ya. Jangan lupa nanti kalau presentasi jangan takut. Nah, kemudian cara tugasnya, pengumpulan tugas videonya itu seperti apa Pak? Habis ini disimak ya contoh dari Bapak bagaimana cara melakukan senam ritmik. Ini coba tolong dilihat videonya. Nanti kalian bisa menduplikasi atau menduplikat apa yang Bapak sampaikan. Ataupun Pak kalau berkarya sendiri bagaimana Pak? Sangat bagus, boleh silakan. Kalau duplikat dengan Pak Fendi bagaimana Pak? Masih awal-awal masih bingung Pak? Silakan, boleh, tidak masalah. Yang paling terpenting adalah proses kalian. Yang paling terpenting Bapak tidak mau tahu kesalahan kalian. Pak nanti saya tidak bisa bicara, saya gugup, saya bingung. Itu tidak penting bagi saya.
Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa berbicara. Walaupun sepatah, 2 kata, 3 kata, 4 kata, silakan dirangkai sendiri. Tidak sama dengan buku, tidak sama dengan teori, itu tidak masalah. Yang paling penting sesuai dengan bahasa kalian, sesuai apa yang kalian pahami. Saya yakin kalian di sana semua sudah bisa memahami dan sudah pintar untuk mempresentasikan sesuatu. Mulai dari sekarang anak-anak jangan malu, mulailah berbicara di depan kamera, mulailah berbicara di depan paling tidak di keluarga dulu lah. Kalau ada nenek, kakek, papa, mama, kakak, adik, bicara di depan mereka, bicara di depan kaca. Yuk kita latih cara bicara kita. Saya yakin anak-anak semuanya luar biasa, semuanya hebat. Dan nanti ketika kalian sudah kelas 4, Bapak hanya memberi tugas dan kalian langsung tanggap. Kira-kira seperti itu ya tolak ukurnya. Jadi anak-anak coba dilihat dulu contoh dari gerakan yang akan Bapak lakukan, senam ritmiknya seperti apa. Paham ya? Oke, terima kasih. Silakan dilihat. Oke anak-anak, jadi ini contohnya, nanti kalian bisa melakukan seperti ini di rumah. Nah, hari ini karena temanya senam ritmik, Bapak akan menyampaikan sesuai dengan materi. Kalian nanti silakan baca-baca terlebih dahulu senam ritmik itu apa. Baca tidak harus di buku, karena sekarang informasi sangat luar biasa. Gunakan media kalian, gunakan HP kalian, gunakan laptop kalian. Silakan belajar di buku, banyak sekarang, sangat luar biasa. Tidak ada alasan untuk kalian tidak bisa ataupun bingung, Pak saya tidak ada buku. Nah itu kan contoh-contoh dari alasan yang kurang pas. Nah langsung saja ya. Jadi nanti anak-anak di rumah di sana membuat gerakan senam ritmik dengan penyampaian materinya, dengan penyampaian intonasi dalam berpresentasi. Contoh, selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya, atau pakai salam pembuka. Kalau muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Kalau muslim bebas, kita pakai salam pembuka boleh, atau halo teman-teman, itu juga salam pembuka, atau juga salam sejahtera untuk kita semuanya, itu juga salam pembuka. Kalau muslim biasanya pakai assalamualaikum atau selamat pagi, silakan bebas. Nah kemudian yang terpenting, ini coba dilihat ya, Bapak akan contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman, salam olahraga untuk kita semuanya. Baik, hari ini saya Pak Fendi akan menyampaikan materi tentang senam ritmik. Apa senam ritmik itu? Senam ritmik itu adalah senam yang menggunakan irama yang dilakukan secara kelompok yang mengutamakan keindahan. Nah, dalam senam ritmik ada teknik dasar yang harus kita lakukan. Teknik dasar yang pertama adalah langkah kaki dan angkat tangan. Langkah kaki ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping kanan, samping kiri. Nanti coba dilihat, ini adalah contoh-contoh dari senam dasar dari teknik dasar dari senam ritmik. Contohnya, kalau kita tidak memiliki irama, kalau kita tidak memiliki lagu, cukup dengan hitungan, ketukan. Contoh, tangan di pinggang, 1, 2, 3, 4, nah itu sampai 8, kira-kira seperti itu. Terus teknik yang kedua, pakai tangan, dikombinasikan. Apa kombinasi itu, Pak? Kombinasi adalah perpaduan atau penggabungan. Nah contoh, tangan dan kaki digabungkan. Ini lihat, 1, 2, 3, 4. Pak, apakah tangannya harus seperti jalan di tempat? Bebas, mau ditinggal begini boleh, 1, atau juga 1, 2 boleh. Nah kemudian dikombinasikan antara langkah 1 dan langkah 2. Kita memakai langkah 1-nya di depan, langkah 2-nya ke depan dan ke belakang. Contoh, nah Bapak tangannya taruh di pinggang dah. 1, 2, lihat, 3, 4, langkah depan, 5, 6, 7, 8. Nah itu salah satu caranya ketika kita berpresentasi dalam senam ritmik. Pak, kalau digabungkan dengan ayunan tangan bagaimana Pak? Ini lihat, 1, 2, 3, 4 ke depan, 5, 6, 7, 8. Pak, kalau digabungkan ke samping bagaimana? Pak, saya akan menggabungkan langkah 1, 2, dan 3. Langkah 3-nya samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Seperti itu anak-anak. Pak, apakah ayunannya hanya begini dan begitu? Bebas. Kalian mau begini boleh. Nah, nih, yang penting ketika dilihat itu indah. Jangan sampai ambil-ambil begini. Nanti kalau dilihat tidak indah. Namanya juga cantik. Yang mengutamakan keindahan dan kekompakan. Itu tadi cara bagaimana kita berpresentasi. Anak-anak tidak usah takut. Tidak usah bingung, Pak nanti kalau salah bagaimana Pak? Saya tidak bisa berbicara. Namanya ketika kita tidak bisa berbicara, yuk mulai sekarang kita dilatih cara berbicara kita. Paling kecil kita ditetapkan yang terlebih dahulu. Kalau nanti di depan kamera masih ragu, coba dari kaca. Saya tidak mau anak-anak takut salah, dan takut salah. Itu bukan suatu problem. Salah itu tidak masalah. Jadi Bapak tetap akan menghargai walaupun salah, walaupun jelek, walaupun bagaimana. Namun anak-anak ada usaha untuk apa? Untuk memperbaiki cara presentasi kalian, untuk memperbaiki cara penyampaian kalian. Tidak usah bingung ya. Nanti kalau ada kendala, silakan bicarakan dengan mama dan papanya. Pak, tolong bantu saya cara berbicara depan kamera. Pak, bantu saya cara bicara depan kamera. Nanti kalian akan, saya yakin anak-anak kelas 3 ini ketika nanti di kelas 4 semuanya akan luar biasa. Semuanya akan hebat dan bisa berbicara sendiri. Syukur-syukur kalau ada anak kelas 3, Pak saya sudah punya konten. Wah, itu sangat luar biasa. Konten YouTube, konten Instagram, ataupun semacamnya. Kalau konten TikTok bagaimana Pak? Boleh, tapi tolong manfaatkan dengan yang positif. Yang negatif, kalian sudah bisa memikirkan sendiri mana negatif, mana positif. Kira-kira seperti itu ya. Mulai dari sekarang anak-anak, tolong saring apa yang bagus, mana yang jelek. Yang bagus kita pakai, yang jelek buang. Jangan ragu. Buang yang jelek sangat luar biasa. Kalau kalian terlalu bergelimut dengan kejelekan, hasilnya jelek. Tapi kalau kalian sudah berkecimpung dengan baik, niatnya baik, yang dilakukan baik, otomatis hasilnya baik. Kira seperti itu ya. Bisa ya nanti kita membuat video singkat. Jangan lupa kasih penyampaian senam video seperti apa. Kemudian teknik dasarnya seperti apa. Silakan lakukan secara praktek. Boleh pakai baju olahraga. Atau Pak pakai baju biasa boleh enggak? Paling tidak ada celana olahraganya. Kan masih ada baju olahraganya. Kira-kira Pak, saya di kampung Pak, di luar kota, baju saya di Surabaya. Silakan cari opsi. Yang penting bisa dibuat olahraga. Kira-kira seperti itu ya. Bapak tidak ada sesi pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa dilakukan video. Cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai hari ini tetap anak-anak masih luar biasa, masih semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam sejahtera.